Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia nih, salah satu casing yang bonus kipasnya banyak banget. Total ada 6 buah kipas yang diberikan. Dan cakepnya udah ARGB. Untuk harganya sendiri, aduh, beneran menggoda nih. Sebelum kita kupas tuntas casing gaming terjangkau kali ini, jangan lupa selalu dukung channel saya ini biar berkembang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dengan cara tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng, kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi sih kelasnya. Salah satu merek yang rasanya udah nggak asing lagi sih ya, karena udah cukup lama mengeluarkan produk khususnya casing komputer, bahkan sekarang merambah ke monitor sih. Kali ini saya kedatangan produk terbaru dari Texware. Yap, Texware Nexus Air T3. Harga resminya dijual di angka Rp589.000 dengan garansinya itu 1 tahun by S-Gear. Dan casing ini cuma ada satu warna ya, hitam, gak ada warna lain, biru, hijau. Tapi nggak ada juga sih casing warna gituan. Adanya warna putih sih ya, putih sama hitam. Seperti yang saya bilang di awal, dapat 6 kipas Daisy Chen ya, ARGB ukuran 120 mm. Coba kalian hitung deh, kalau seandainya kalian beli 6 kipas ARGB ini kena berapa? So harusnya casing ini tergolong murah, ya nggak sih? Dan kalian masih bisa tambahkan 2 kipas lagi di bagian bawah, dengan total kipas yang bisa dipasang adalah 8 kipas. Casing ini sendiri pakai dual tempered glass ya, di bagian depan sama samping. Terus hanya dikhususkan untuk motherboard MATX dan Mini ETX. Untuk panjang VGA maksimal adalah 330 mm dengan tinggi CPU cooler hanya 159 mm dan panjang power supply hingga 180 mm. Untuk storage sendiri kalau di webnya sih bisa dipasang 2 kali 3,5 in hard disk dan 1 kali SSD. Oke, langsung aja kita lihat produknya. Di bagian depan dusnya bisa dilihat tampang casingnya ya, walaupun ala kadal sih. Ala kadar maksudnya, kok jadi cadel. Sedangkan di bagian sampingnya ada informasi include 6 kipas ARGB. Begitupun juga model sama warna casingnya. Di bagian samping satunya lagi bisa dilihat spek lengkap casing satu ini. Setelah dikeluarin ternyata wow, transparan bro. Sampai anunya maksudnya kipas di bagian dalam itu kelihatan. Tapi wajar sih pakai kaca bening di bagian depannya ini. Oh ya, kaca depannya ini nggak full nutup cover ya, melainkan cuma bagian tengahnya doang. Dan kalau diperhatikan lebih dekat, ada ruang kanan dan kiri buat nyedot udara segar dari luar. Dan ini memanjang dari bawah ke atas. Untuk buka bagian cover depan ini nanti aja deh, karena ada kacanya. Jadi rada takut kalau buka sekarang. Kita bahas dulu bagian sampingnya. Dan ini full kaca dan dikasih list hitam buat pemanisnya. Ini juga pakai kaca bening ya. Buat buka kaca sampingnya ya tinggal dilepas 2 baut pengunci bagian belakang penutupnya. Tinggal di slide ke samping. Tapi lagi-lagi mesti hati-hati biar kacanya nggak kepentok sama meja atau seandainya kalian taruh di lantai ya. Itu bisa bikin kacanya retak atau pecah. Di bagian kaca ini dikasih plat, tapi sayangnya cuma bagian kanan dan kiri doang. Di bagian atas atau bawahnya itu nggak dikasih sama sekali. Dan untuk ketebalan kacanya ya standar sih ya, buat rentang harga segini, nggak tebel-tebel banget. Di bagian power supply cover, ini nyempil merek Texware, mana kecil lagi. Dan kalau dilihat kabel fan-nya ini terhubung jadi satu ya, baik kabel power fan atau konektor 3 pin ARGB-nya. Untuk space atau ruang kabel manajemennya nggak luas-luas banget, tapi cukup lumayan ya. Yang paling luas itu malah di bagian kanan ini ya. Jadi kalau mau numpukin kabel enaknya di mari aja nih. Lanjut di bagian PSU slot ini ada tempat buat pemasangan hard disk atau SSD. Modelnya model tempel. Kemudian jarak antar motherboard ke bagian atas ini rada mepet ya. Jadinya kalau dipasang AIO 240 ini bakal nabrak ke RAM atau heatsink di motherboard. Itulah kenapa di webnya sendiri hanya support AIO 120 mm di bagian belakang. Kemudian di belakang casing ini hanya ada 4 slot ekspansi dan semuanya model tempel ya. Model tanam maksudnya. Dan untuk penutup slot ekspansi bagian ini modelnya model geser nih. Di penutup casing kabel manajemen udah rata dan bahannya juga cukup tebal untuk rentang harga yang diberikan. Dan coba lihat ini, kabelnya berantakan, nggak disusun dari pabrikan, tapi nanti disusun sendiri dong.
Lanjut, dalam bungkusan yang ada di casing ini dapat 6 kabel TIS sama satu bungkus baut buat pemasangan perangkat dan juga baut panjang buat pasang fan di bagian power supply cover. Sekarang kita lihat kabel jenis DC chain modelnya gini ya. Dan ini masih ada sisa satu lagi kalau mau nambah kipas jenis DC chain juga. Terus untuk RGB-nya juga dikasih model cabang 2. Lanjut untuk kabel bagian depan, di sini ada 1 kali USB 3.0, ini udah full black ya. Terus 1 kali USB 2.0, HD audio dan front panel. Untuk ruang kabel manajemen ini ada lubang khusus nih untuk konektor 8 pin prosesor ataupun kipas bagian belakang. Terus buat ngerapiin kabel pakai kabel TIS juga cukup banyak di casing ini. Di bagian dalam power supply cover, dudukan power supply yang sendiri nggak dikasih busa ya. Sedangkan untuk dudukan hard disk sendiri atau SSD ini modelnya nempel juga di casing. Aduh sayang banget, kenapa nggak pakai model rak yang bisa dilepas pasang. Dan ini sih kayaknya cuma satu storage doang ya bisa dipasang di bagian bawah ini. Berarti satunya lagi di bagian atas, satunya lagi di samping mungkin ya. Oke, sebelum ke bawah, sekarang kita coba buka cover bagian depan. Jujur ini rada gimana gitu ya, karena kalau dipaksa terkaca di bagian depannya ini ketekan terus retak atau parahnya pecah berantakan. Ya intinya sedep-sedep ngiri sih, ngiri-ngiri sedep buat membukanya. Nah kalau kalian perhatikan tumpuan kaca ini hanya di bagian atas sama bawah doang ya, karena yang di bagian sampingnya itu bolong. Lanjut di bagian atas casing ini dikasih dust filter magnet dan ventilasi udaranya ya cuma buat kipas doang nih, gak kayak casing lainnya itu yang bolong sampai deket ke bodinya. Terus di bagian atas ini juga ada tombol power, 1 kali USB 3.0, 2 kali USB 2.0, mic, HD audio dan reset. Terakhir di bagian kakinya ini udah dikasih busa biarpun terkesan juga ala kadarnya. Di sini juga untuk power supply dapat dust filter ya, model tempel, nggak pakai magnet. Dan bisa juga dilihat dudukan buat hard disk atau SSD di bagian bawah ini. Buat pemasangan perangkat komputer ke casing Texware Nexus Air T3 ini, kendalanya pas mau pasang hard disk ya. Karena model pasang harddisknya nempel ke casing, begitupun juga pemasangan SSD. Nah baiknya saran saya nih pasang SSD di bagian atas dulu deh sebelum pasang perangkat PC keseluruhannya. Kemudian karena saya pakai CPU cooler model tower, ini rada susah buat pasang konektor 8 pin prosesor. Ya paling gampang sih mending dilepas kipas di bagian belakang maupun atasnya. Kalau enggak ya meraba-raba sih, syukur nggak salah pegang. Nggak ada dong. Untuk merapikan kabel sendiri di area kabel manajemen sejatinya cukup banyak ruang kosong ya, khususnya di bagian paling kiri kalau lihat di video. So biarpun nggak luas-luas banget ya cukup lumayan ruang kabel manajemen dari casing ini. Bisa dilihat hasil merapikan kabelnya. Walaupun nggak rapi-rapi banget ya karena pakai kabelnya cukup banyak biarpun ini power supply modular ya. Dan juga bisa dilihat hasil bagian depannya. Oke, mari kita hidupkan PC-nya nih. Nah, gimana menurut kalian? Kalau kata saya sih cukup menarik ya. Tampilannya terbilang cakep dan lagian kalian nggak perlu lagi repot beli kipas ARGB untuk pakai casing ini. Ya walaupun non PWM ya, tapi kalau ditotalin harga 6 kipas ARGB ya lumayan juga. Nah dibalik kelebihan bonus 6 kipas yang diberikan, sama juga dengan tampang yang ditawarkan, sayangnya casing ini nggak bisa dipasang radiator 240 untuk bagian atasnya. Cuma kalau bagian depan kemungkinan bisa kali ya, tapi saya belum mencobanya. Dan dari webnya sendiri dianjurkan dipasang radiator 120 mm di bagian belakang. So silakan kalian komentari casing terbaru besutan Texware ini ya. Oke guys, jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di MK Channel.